Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Budianti, nomor 0919013411 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4, kelas pagi. Di sini saya akan memberikan opini saya mengenai aturan sekolah tatap muka saat PPKM darurat menurut Detik Edu yang diposting pada Jumat 2 Juli 2021 pukul 7.03 waktu Indonesia Barat. Baik, pertama-tama dalam Kemendikbudristek melalui Ditjen PAUD Dikdasmen tetap mengajak sekolah untuk membuka opsi pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas saat PPKM darurat dengan beberapa syarat. Dalam kiriman Detik Edu ini menyampaikan ada beberapa aturan yang harus dilaksanakan untuk PTM pada masa PPKM darurat ini. Pertama yaitu aturan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi berdasarkan keputusan bersama atau SKB 4 Menteri. 2. Pembelajaran di masa pandemi akan berlangsung secara dinamis menyesuaikan resiko kesehatan dan keselamatan yang berpusat pada PPKM, baik PPKM mikro maupun PPKM darurat. 3. Pembelajaran pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tertinggi pada 6 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali, masih diwajibkan untuk melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang sesuai pada masa PPKM darurat yang masih berlaku pada masa kini. 4. Satuan pendidikan pada wilayah selain 7 provinsi dalam PPKM darurat dapat memberi opsi pembelajaran tatap muka terbatas ini yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang akan dikemukakan. 5. Orang tua dan wali wajib memberikan izin kepada anaknya di wilayah yang dibolehkan untuk PTM terbatas ini. Orang tua bisa mengizinkan anaknya apakah ingin memilih PTM terbatas ini atau melaksanakan pembelajaran jarak jauh di masa PPKM darurat. 6. Setiap insan pendidikan yang melaksanakan PTM terbatas pada masa PPKM darurat ini tetap diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan yaitu 5M. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu bagi pendidik atau tenaga pendidik yang melaksanakan PTM terbatas harus diwajibkan melaksanakan vaksinasi yang berisikan 2 tahap. Baik, menurut pendapat saya sangatlah setuju dengan apa yang dikemukakan dalam Detik Edu tersebut ini. Hal ini dikarenakan keputusan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek melalui Ditjen PAUD Dikdasmen sangatlah memenuhi syarat untuk tetap menjaga protokol kesehatan atau dalam rangka untuk memutus rantai COVID-19, tetapi tetap memajukan pendidikan di Indonesia meskipun di masa pandemi kali ini. Pastilah kita tahu bahwa COVID-19 saat ini sangatlah meresahkan. Banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia membuat COVID-19 semakin berkembang secara luas. Terutama dengan adanya COVID-19 versi baru yaitu versi Delta yang memungkinkan proses penjangkitan, proses penyebaran virus ini semakin tinggi terutama kepada anak-anak dan orang tua. Untuk anak-anak yang masihlah membutuhkan pendidikan tentu saja sangat terganggu. Lalu bagaimana caranya mereka melaksanakan pendidikan tatap muka di era COVID-19 ini dan saat ini masih diberlakukannya PPKM darurat. Lalu bagaimana dengan peraturan ketujuh peraturan ini menurut saya sangatlah seimbang. Pertama-tama yang ingin saya kemukakan yaitu pada keputusan yang ada dalam aturan nomor 3
tentang pembelajaran pada jenjang usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi ini untuk terkhusus pada 6 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Jatim, Bali, masihlah harus mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa PPKM darurat ini. Mengapa? Hal ini dikarenakan berdasarkan yang saya dapatkan dari beberapa informasi bahwa 6 provinsi ini memiliki kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Contohnya yaitu DKI Jakarta memiliki korban positif COVID berjumlah 432.799 korban jiwa, dengan yang meninggal adalah 7.256. Banten yaitu korban positif 49.906 korban jiwa, dan yang meninggal ada 1.264. Jateng yaitu 203.250 korban jiwa yang positif, dan yang meninggal adalah 9.332. Jawa Barat 317.899 korban positif, dan yang meninggal yaitu 4.281. DIY yaitu korban positif 45.738 korban jiwa positif, dengan yang meninggal adalah 1.208 korban yang meninggal. Jatim 155.806 korban jiwa yang positif, dan 11.442 korban yang meninggal. Dan terakhir yaitu Bali 47.417 korban positif, dan korban yang meninggal yaitu 373 korban yang meninggal. Hal ini ditandakan berarti bahwa pemerintah yang memberlakukan 7 peraturan ini memiliki pertimbangan yang sangat penuh dalam menentukan daerah yang sekiranya aman untuk melaksanakan program tatap muka dengan daerah yang masih diharuskan untuk melaksanakan program jarak jauh. Lalu adapun keputusan pada nomor 7 bagi pendidik dan tenaga pendidik yang mengikuti program tatap muka diimbau untuk melaksanakan vaksinasi 2 tahap. Hal ini dimaksudkan bahwa guru atau tenaga pendidikan yang melakukan vaksinasi bisa memberikan keamanan agar virus COVID tidak terjangkit, agar penyebarannya bisa dibatasi. Memang benar bahwa penyebaran virus corona sendiri untuk saat ini terlihat kurang terkontrol. Akan tetapi dengan adanya vaksinasi 2 tahap, ini bisa mengurangi proses penyebaran yang semakin meresahkan. Lalu peraturan di sini juga menyebutkan bahwasannya untuk daerah yang bisa melaksanakan program pembelajaran tatap muka tetap memiliki pertimbangan dari keluarga mengizinkan anaknya untuk tetap mengikuti pembelajaran tatap muka atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan pembelajaran memiliki keinginan bahwa kegiatan pembelajaran ini tidak berdasarkan sebuah paksaan, melainkan sebuah motivasi yang ada dalam diri sendiri. Menurut saya bahwasannya 7 peraturan ini diciptakan dengan penuh pertimbangan dan sangatlah bijak dan penuh keseimbangan untuk melaksanakan program tatap muka
meskipun di masa PPKM darurat ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.